Jauh. Agak jauh ya. Oh. Posisinya di boleh ini hasil. Oh ya, ini mawon. Ini pas. Press aja. Dari sampai lupa ke dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum lengkap? Yang jawab belum semua. Belum fokus karena barusan benerin mic terus ono sing rasan-rasan sidik-sidik. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Gusti Allah mencintai, menyukai dengan yang ganjil karena Allahul Wahidul Qahar. Allah Subhanahu wa taala niku Maha Setunggal. Nah kersane ganjil tambah satu lagi. Niki saya kalau ngomong bahasa Jawa paham nggih? Insyaallah. Niki asli Jawa nggih, mboten luar kota, luar Jawa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibda man lakita minal muslimina bisalam yaktubullahu laka 'ishrina hasanatan warudda salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Bertemu dengan sesama muslim maka hendaknya kita mengucapkan salam. Mengapa? Karena yaktubullahu laka 'ishrina, Allah mencatatkan 20 kebaikan bagi yang mau mengucapkan salam. Warudda salam, dan yang menjawab salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina, Allah mencatat 40 kebaikan bagi yang mau menjawab salam. Jadi malam niki kula ngucapke salam dumateng panjenengan semua, itu saya hanya mendapatkan 20 kebaikan. Nggih. Dikalikan 3. Kalau hadirin hadirat dapatnya 40, dikalikan berarti saya dapat 60, jenengan dapat 120. Kon teko-teko malah hitung-hitung. Berarti pahalanya banyakan siapa? Banyakan yang jawab. Lah masalahnya saya salamnya dengan banyak orang. Di sini saya salamnya sama berapa orang ini? Ada 100 orang. Berarti 100 dikalikan 60. Berarti sama dengan 6.000. Alhamdulillah. Lan jenengan dapatnya hanya 120 saja. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kalau pengen banyak, nanti ketemu orang, setiap ketemu orang di jalan assalamualaikum, assalam terus itu. Nanti tinggal dikalikan saja. Enak banget nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal
alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, Pak RT, Pak RW, wabil khusus dumateng jajaran Dewan Kemakmuran Masjid atau Ketua Ketakmiran Masjid Al Furqon, Ketua Takmir Bapak Kiai Khairul Anam MPDI, Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Ramadan, Kegiatan Ramadan Bapak Zainal Arifin, Bapak Sekretaris lan sedaya ingkang hadir kesupen niki mboten kesupen dumateng MC suarane apike pol kaya korek nasional. Mantep suarane, kalau iki pengin duwe suara sing apik ngene iki. Engko bar iki battle ya. Saingan-saing ngoten nggih. Ingkang kawula mulyakaken ugi hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, ngantuin tuat ngantuk boten ingkang kawula mulyakaken. Monggo sareng-sareng kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sami saged kempal wonten menika majelis dalam keadaan sehat wal beto iman is. Ada yang tidak dalam kondisi sehat, semoga segera sehat. Amin Allahumma. Nah, ini adalah salah satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Salah satunya napa? Nikmat sehat, nikmat iman is Islam. Karena ada di antara kita yang ternyata berpindah. Ini menunjukkan bahwa Allah pun memberikan hidayah pun pilih. Maka sangat layak dan sangat patut bagi kita untuk terus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Niku surat napa? Surat Ibrahim ayat 7. Lamun kita bersyukur, jika kita bersyukur maka nikmat semakin subur. Jika kita kufur maka nikmat kita akan hilang dan kita menjadi tersungkur. Na'udzubil. Jenengan kok liatin saya anteng terus nih, ngantuk napa terpesona. Kayak tau kalau delok siji kok kita kok anteng ngene terus napa iki. Sesuai kok pripate kok merem. Oh, berarti ngantuk. Tetap syukur nggih, alhamdulillah. Wis anggap mawon mimpi ngoten mawon. Shalawat salam monggo kita aturaken dumateng uswatun hasanah kita. Siapa? Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jawabnya kenceng insyaallah besok nomor 1 dapat syafaat. Amin Allahumma. Mengapa? Karena Allah sudah menjamin berdasarkan perintahnya, walaupun tidak secara jelas memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ono sing rumune sing paling preko. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, niki mangke jenengan insyaallah sudah disaksikan oleh para malaikat dan juga Rasulullah. Kenapa? Karena setiap majelis taklim jika di situ ada sholawat maka Rasul akan singgah. Amin Allahumma. Nggih, pasti itu Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Jenengan boten ngertos, kula nggih boten mirsani, tetapi Rasulullah pasti bahagia. Biasanya nak sing mocone seru niku pun wonten catatane. Pernah mireng ceritane Rasulullah niku besok di yaumul akhir niku ketika dibangunkan oleh malaikat niku ngeten. Boten deloki timbangan Rasulullah, amal ibadahnya boten. Tapi justru yang dicari adalah umatnya, terutama yang paling banyak membaca sholawat. Terutama masyarakat Indonesia. Jamaah Masjid Al-Furqon tidak pernah bertemu Rasul, tapi rasanya kita sudah seperti ditinggal kekasih. Betul? Kangen boten? Maka ketika itu Rasulullah melihat Masjid Al-Furqon banyak yang membaca sholawat, niku sudah diingat-ingat ini kita sebelah sana itu sudah membaca sholawat banyak, nanti akan diberikan bonus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeda maling ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, niki pengajian yang paling gasik. Teng mriki biasanya kalau kan rada jam 09.30 setengah 10 niki kalau kaget langsung ngadeg, langsung munggah, langsung ceramah. Untung niki wau kula aja buka roti niku wajane. Pun kula kenek-kenek nggih. Lho MC langsung ngeluke kula. Akhire cet, wah jaim. Langsung mriki. Masyaallah, keren-keren. Niki mangke kula sampai jam pinten? Jam 09.00, jam 10, jam 11? Jam 11. Nggih ampun bot. Oh, jam 12. Nggih, jenengan teng mriki mawon iktikaf kula wangsul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ke-18. Malam 17 niku kemarin ulang tahun Quran dalam tanda kutip niku tanggal 17. Apakah boleh memperingati di hari-hari selain malam 17? Oh, sangat boleh. Jenengan memperingati tanggal 1 aja boleh kok. Nggih. Tanggal 1 Ramadan diperingati hari Al-Qur'an, nuzulul Quran niku ansal-ansal aja. Nek bar niku masjidnya sepi. Kita nani masjid niku nampun sudah hari ke berapa niki? 17, 18 niku sofnya semakin maju. Bahkan jamaah tuh penuh banget sampai luar. Saking penuhnya nggak ada yang di dalam masjid. Jamaahnya di rumah-rumah niku wajar. Tidak di sini, tidak di sana itu pasti sama. Makanya kalau ndeloki ten Masjid Al-Furqon menika kok ternyata masih rodok kebak. Niki menunjukkan bahwa jenengan itu memang sudah siap untuk menjadi salah satu penduduk surga. Amin Allahumma. Amin. Dan niki malam ke-18 boleh diperrayakan. Boleh. Jadi kalau misalkan harus tanggal 17, enggak harus begitu. Loh kok enggak harus 17, Pak? Iya, nanti pas malam 17 kabeh kiai ini dong ngisi malam 17 jenengan plong ora ono sing ngisi. Makanya digawe malam 18 kan ngoten. Pas nggih? Pas. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki kersane rada semangat kalau tak selawatan sepisan. Mangke MC-ne ngimbangi nggih. Niki gampil selawatnya pun terkenal loh. Selawatnya niku pun terkenal di media sosial. Dan TikTok, Instagram, cah cilik-cilik do hafal. Siap? Siap? Nah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي
Habibi ya Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok ora jawab to? Jenengan ki melok muni to ya. Jajal. Habibi ya 1 2 3. Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad. Ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Lah niki kenapa kalau baca ya man sallaita bikullil anbiya, wahai seseorang yang menjadi pemimpin para nabi. Nabi Muhammad niku menjadi pemimpin para nabi yang masuk dalam kategori 25 nabi dan rasul, dan disedikitkan diklasifikasikan menjadi 5 nabi ulul azmi, dan disitulah rasul tetap menjadi pemimpin. Ya man sallaita bikullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, wahai seseorang yang hatimu hanya ada kecintaanmu terhadap umat manusia. Nah, kalau panjenengan kan rada egois, sing disenangi bojone, anak etok, keluargane saja. Ndelok masyarakat kadang nyeleh duit ya ora diselehi gitu. Kira mergone kurang ada kasih sayangnya kepada sesama manusia. Niki diakui ataupun tidak, memang seperti itu manusia egois. Tapi Rasulullah, ya man fi qalbika rahmatul linnas, wahai seorang yang hatimu tertuju hanya untuk mencintai orang-orang gitu. Berarti kasih sayang Rasul luar biasa. Ya man allafta quluban bil Islam, wahai seseorang yang menyatukan hati seluruh umat manusia untuk bersama-sama memeluk agama Islam. Jadi ini maknanya insyaallah dalam niku termasuk lagu, tapi lagu puji-pujian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki sampai sini pun ada beberapa yang bisa kita terima. Yang pertama apa? Salawat. Yang pertama tadi salam. Salam niku jenengan mungkin juga belum pernah dengar toh. Nah, ternyata ngucapke salam untuk 20 kebaikan. Niku ten kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kemudian ditulis oleh ulama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam satu rangkuman sabda Rasulullah, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Makin jenengan mengpirsani kitabnya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Niki sudah selesai materinya itu toh. Nah, kenapa sekarang panjenengan memperingati malam nuzulul Quran meleset 1 hari? Niki nanti akan saya ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah niku adalah langit dunia yang kemudian diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diturunkan di bumi, menempuh waktu sepanjang 22 tahun. Nggih. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini waktu yang paling masyhur disepakati oleh ulama tafsir, bahwa Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, langit dunia, kemudian disampaikan kepada Rasulullah berangsur-angsur, itu sepanjang 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan jumlah ayat ada 6.666 ayat, dirangkum menjadi 114 surat. Ada 30 juz. Malah wingi ana sing tak kula takoki cah cilik, nang Quran ana pirang juz? Jawabannya 40 juz jadi. Terus saya tanya lagi, kok iso 40 juz? Dan ini Pak, jumlahnya 30 plus 10. Ternyata Quran sing niku lho, satuan niku ta. Quran satuan niku. Jumlahnya ada 30 plus 10 juz.
Lah soalnya ada 2 mushaf, yang 10 juz baru dirampungkan, yang 20 masih ada di lemari. Di jumlahnya ada berapa? 40 juz. Bener apa bener? Bener. Mushafnya itu ada 40 juz. Tapi Al-Qur'an itu jumlahnya hanya ada 30 juz. Itu pun sudah mencakup semua aspek kehidupan. Semua orang, seorang ilmuwan hari ini itu semua meneliti Al-Quran dan tidak ada yang diragukan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bikin ini. Ngoten niku. Bon, jadi Al-Qur'an tidak ada keraguan. Kalau tema kita di hari ini adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk kesuksesan hidup di dunia, nggih leres. Benar? Oh, interaksi Al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber inspirasi untuk kesuksesan kehidupan, di dalam kehidupan. Bener napa bener? Bener napa bener? Ngeten. Niki ada salah satu contoh supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, supaya kita bisa komunikasi dengan Al-Qur'an dengan baik. Setiap ada problem, ada masalah, jenengan buka Al-Qur'an. Auten Qur'an, ono masalah, buka. Set, mboten usah delok halaman, langsung dibaca itu. Mesti nyambung. Percaya mboten, monggo dicubi. Wih, walaupun ketoknya kalau dibaca terjemahnya rodok global, tetapi nyambung dengan masalah jenengan. Ini Quran. Percaya nggak percaya itu? Dajjal. Makanya jenengan gawe masalah dhisik gitu. Bar niku buka Quran, dibaca, insya Allah selesai. Amin Allahumma. Ya betul. Contoh ngeten malih. Jenengan punya masalah pribadi, kemudian ketemu tetangga ngamuk-ngamuk, ngertos mboten? Miso, kowe iki jeneng ngelek-ngelek, merendahkan orang lain. Maka suatu ketika panjenengan pun juga sama, di tempat lain pun akan direndahkan orang lain. Ternyata ini pun masuk di dalam ayat Al-Quran juga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Niku surat napa? Al-Isra. Walaupun kita nggak begitu memahami maknanya, buka terjemahnya tidak apa-apa. Dan di situ akan dijelaskan arti dari ayat itu, bahwa kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, sudah semestinya perbuatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau berbuat baik sama orang lain, maka akan kembali kebaikannya itu kepada diri kita sendiri. Makanya kalau ada orang-orang ngomong ngeten iki, kowe aja sembrono karo wong lho, nak entuk karma lho. Sak donge niku mboten karma. Itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Cuma sing ngomong ngoten niku kadang-kadang durung tau maca Al-Qur'an. Iki contoh. Lah panjenengan niku coba dibaca itu surat Al-Isra. Banyak penjelasan mengenai kita berinteraksi dengan sesama manusia. Lagi galau, lagi pusing, maka kita sebutkan, ya, baca Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Eling-elinglah bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, tatma'innul qulub, bisa menenteramkan hati. Nah niku makanya jenengan pas waktu pusing maca zikir. Nah, buka tasbih. Iki wonten tasbih. Tasbih niku sing dawa ngoten niku. Jenengan buka tasbih, maca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tunggal ngoten niku.
Sampai akhirnya panjenengan betul-betul semangat dikirnya, dibaca niku sampai ngeten la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngoten niku kan. Ning aja kenceng-kenceng banget. Ngene-ngene mulai. Wi latu-latu nggih, mboten tas. Latu lah. Tasbih niku ngeten mawon santai aja ngene-ngene. Wah, terus arep protol kabeh. Niku akhirnya jenengan malah bingung entek piro mau. Kan itu to. Beleni meneh. Nah, lamun mboten bingung jenengan nggawa tasbih digital. Tasbih digital niku murah. Nak ten online paling regane 2.500 gitu. Nak bonus yo free. Nanti jangan pencet-pencet ini. Subhanallah, la ilaha illallah. Untuk nenangke hati, dipencet mawon tok 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 tok. Misalnya pun tambah sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ampun ngeten sallallahu alaihi Muhammad. Wah, akeh niku. Korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, 10. Sekali baca 10 hitungan. Mboten ngoten niku, santai mawon sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Misalnya pun dipercepat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi enggak apa-apa. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi. Ucul kabeh niku, tasbih mecetot. Nah, tapi aman. Kalau pakai yang digital jenengan misalnya pun rotok saya niki itikaf ngantuk-ngantuk ngeten iki sallallahu alaihi wasallam. Kan ngantuk niku. Tasbih kan mati, gitu. Jenengan bangun, pencet malih kan urip meneh, gitu. Lah itu efektif. Ning ampun keliru dipencet sing cilik. Wah, jenengan tangi turu kaget sing dipencet sing cilik. Ilang nol neh untuk piro mau bingung meneh. Lah, makanya ya udahlah. Sebisanya jenengan sehari bisa 10.000 sholawat, bisa 100 zikir tidak apa-apa, itu lebih baik. Kalau guru saya dulu di Meranggen itu mengajari membaca la ilaha illallah sebanyak 165 kali, Allahnya 1000 kali, karena thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah niku pun dikir nak pusing dikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan kadang ngeluh ngeten iki, wah semua barang kok larang kabeh, nggih? Nggih, leres. Niki wingi ketake sembako larang nggih, Pak nggih. Jenengan kok melu bonjo wong ngerti. Nggih, Bu, mahal mboten, Bu? Nggih to? Akhirnya nopo? Jenengan ngomyang-ngomyang kok larang kabeh to iki urip ning dunya kok semakin susah. Ngomong ngoten niku jal, protes ngono lho. Protes kali sinten? Gusti Allah. Wah kok larang kabeh iki piye to ya Allah, ya Allah ngoten niku. Nggih. Tuku uyah duwite receh, kerjaan susah bojo ngoceh-ngoceh, potok melanding enak rasane daripada pusing tinggal mancing wae, daripada pusing tinggal mancing wae. Ini ana wong ngoten niku ambek ning dalan ambek meracung-meracung ngoten niku. Lah kenapa Mas kok malah ngomong kaya ngono kuwi? Bojoku ngamuk-ngamuk, regane larang kabeh. Klambi kuning, klambi abang, kepala pusing kabeh barang larang. Tuku dawet nang ngisor uwit, ora duwe duit sirahe mumet. Ngene niku. Mumet sirahe. Meracung-meracung ngoten niku. Lah wangsul bojone nesu. Nggih napa nggih, Bu? Bapak nak kerjaan susah artone telas jenengan sok marah-marah ngoten nggih, terus akhirnya bapaknya stres terus ten pojokan ngeten nggih dengkluk ngeten iki ambek ngantuk-ngantuk pripun niku, akhirnya protes karo Gusti Allah, ya Allah niku pripun usaha kula pun maksimal, kerjaan kula nggih pun kula gaweani tenanan tapi kok ya ora sugih-sugih wong entuke ya dhek sakmene terus barang larang ora iso nyukupi keluarga bojo nesu. Kalau ora kuat ya Allah, kalau ora kuat. Gusti Allah niku jawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih? Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hamba. Ngoten. Jadi interaksi kita terhadap Al-Qur'an harus betul-betul. Lah masalahnya kadang-kadang kan Quran ki wis ora sesuai zaman. Ono sing ngomong ngoten niku. Kok Quran ora sesuai zaman ki piye? Banyak yang sudah dibuktikan di dalam Al-Qur'an yang hari ini itu ada terbukti. Adanya lautan yang berbeda,
laut tawar sama laut asin diketahui. Terus kemudian banyak termasuk berita tentang gempa bumi ini sudah sering disebutkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Gitu. Niku mun cetha melo-melo cah cilik pun do apal ayatnya niku ora ngerti artine. Tapi sing penting pun apal. Nggih. Niku napa? Tentang napa? Gempa bumi, musibah, tanah longsor niku bumi yang guncang-guncangkan. Termasuk kemarin kula ten Cianjur, jenengan mriko ten Cianjur. Ten Cianjur niku mengunjungi gempa. Nggih. Niku ternyata wonten saksi niku sanjang ngeten iki. Persis sing disebutkan Al-Qur'an. Lha napa? Gempane niku mboten ngeten, Pak. Tapi munggah medun. Nggih. Naik turun ngeten niku gempane. Goncang. Nggih. Mboten goyang ngeten niku mboten tapi ngeten. Dek dok dok brel ngeten niku. Dan itu dia lihat sendiri. Sesuai dengan yang terjadi itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, idza zilatil ardu zilzala. Berarti semua sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau panjenengan sakniki memperingati malam nuzulul Quran, ini berarti jenengan memperkokoh keimanan. Nggih napa nggih? Semakin menjelaskan, semakin mengiktikadkan bahwa Al-Quran betul-betul kalamullah yang wajib kita imani, yang menjadi pedoman hidup manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini persis namanya Masjid Al-Furqan, untuk menjadi pembeda dari yang hak, antara yang hak dengan yang batil. Niku. Jadi syahrul Ramadan niki, malam niki, bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Termasuk obat-obatan niku Quran nggih saged. Jangan percaya mboten. Saudi, tiang-tiang Saudi mereka niku dokter niku alternatif lho, Bu. Nak jenengan kan apa-apa sih dokter gitu. Wah, kepala saya pusing, konsultasi dokter. Apa meneh sakniki ana online, halo. Kalau orang ngomong tuh niki makai kena endorse. Nggih, jenengan apa sih Dik? Kepala pusing, perutnya sakit, dokter. Niki wonten ingkang dokter? Nggih napa nggih? Lah nggih bener, karena sakit itu nanti disembuhkan lewat lantaran dokter. Konsultasi dokter itu penting juga gitu. Tapi Al-Qur'an juga bisa menjadi obat. Makanya panjenengan itu di rumah kembangkan, hiasilah rumah jenengan, rumah kita dengan selalu membaca Al-Quran. Zainu buyutakum bitilawatil Quran. Niku hadis ya. Niku sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Makanya perbandingannya rumah yang enggak pernah dibuat baca Quran itu seperti kuburan. Jenengan nak ten kuburan niku ana sing maca Quran mboten? Maksudnya sing ten kubur niku lho. Ana. Engko jenengan melayu mesti. Wih, ngono. Lah kok melayu napa, Mbak? Iki lho ana sing ngajine jero. Lah nek ana kan pastinya orang yang berziarah baca Quran surat Yasin. Pasti, tapi kalau yang di kubur ndak ada. Wis ngeten mawon, dalu-dalu niki jenengan ten kuburan. Ana mboten sing maca Quran? Mboten wonten. Makanya kalau rumah kok enggak ada yang baca Quran itu seperti kuburan. Lah ini hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu bisa menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Quran menjadi obat, syifa, dan menjadi rahmat bagi alam, bagi umatmu mukmin, wa rahmatul lil
mukminin. Sabungane wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan semoga tidak ditambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Niku jadi Quran betul-betul luar biasa. Makanya kalau dalam segi medis ya, jenengan sok sakit asam lambung, nggih. Asam lambung, asam urat, asam-asaman, garang asam, gitu. Wonten garang asam, wonten penyakit garang asam, wonten nggih. Asam lambung, asam urat. Niku kan penyakit medis, stres. Niku nggih medis. Karena ada stres itu nanti akan terjadi namanya pembengkakan tebriki, terus nanti akan niku apa tertekan, nanti terjadinya stroke ringan. Nah niku kan maca Quran. Niku mangke rodok terurai. Seperti orang-orang Saudi niku nak pas ada problem kesehatan niku mboten nyeloke dokter. Quran buka. Niki situ waca adalah surat Al-Mulk awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ngoten niku. Jebule keliru situ waca juz 29 awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kok juz 29 ta juz? Nggih. Macane ngeten. Niku surat Al-Mulk juz 29 awal. Lah niki sing diwaca niku ayat setunggal surat Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Ana sing ketok pintu. Tok 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 tok. Sapa kuwi? Dibuka pintune jebule ora ana wong. Wah gitu. Lah sing diwaca napa surat Jin. Niku nak pas Ramadan jin nggih mboten dikerangkeng mboten Bu, Pak. Nggih. Nak Ramadan niku mboten dikerangkeng. Wes kembali masalah tadi. Lah orang Arab itu bacanya Quran. Bar niku delala fresh. Kok misalnya mboten fresh, dereng fresh, kepala tasih pusing, niku nembe ke dokter. Jadi dokter niku alternatif. Mboten menafikan dokter mboten. Maksudnya mereka ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai satu atau nomor satunya obat. Ngoten niku. Sesuai dengan firman Allah tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ditambah surat Al-Fatihah. Niku kan sab'ul mathani. Nggih. 7 ayat yang bisa menjadi pelipur lara. Termasuk menjadi syifa. Makanya zaman riyen mbah-mbah kula, mbah jenengan juga, itu kalau ada anak nangis panas niku cuma dikene. Ya, mari. Sing diwaos niku Al-Fatihah. Yakin mantep didoni juh ngoten niku. Terus tumbene. Mari. Al-Fatihah. Syifa. Makanya jenengan memperingati malam nuzul Quran ini termasuk menambah keyakinan panjenengan bahwa Al-Quran itu memang firman Allah yang isinya adalah semua aspek kehidupan, sejarah, oke. Khut, nggih, kata-kata mutiara, oke. Mutiara Al-Quran itu. Contoh ngeten. Sing wau kula sebutke la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Niku khut. Khut itu ngeten, kata mutiara. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Itu kan kata mutiara. Ini Quran. Tambah malih banyak contoh. Misalkan atene peteng pengen dibuka cahayanya. Sing diwaca surat Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu ada dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharabiyyah yakadu zaituha yudhi'u law lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Quran. Jenengan pernah maca niku? Mbon pernah nggih? Cuma orang legi po. Apa urung tekan niku? Niku surat Nur. Jadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jenengan atine bunek, pikiran peteng, urusane mampet kabeh niku maca niku. Diwaca ping 11 batu subuh. Keren mangke. Niku saking guru kula. Makanya nak misalnya jenengan pengen ngoten,
duwe masalah dhisik sing pusing-pusingkan dulu. Tapi mboten maksudnya iki seandainya ada yang punya problem, usahane ora deal-deal, proyeknya ora pernah sukses, ngoten niku. Niku maca niku. Al-Qur'an, segala aspek kehidupan. Jadi nek misalnya ten Jawa niku ada buku primbon. Buku primbon itu bukan pedoman. Buku primbon niku mboten pedoman, tapi itu adalah sebuah data dari pengalaman nenek moyang. Makanya ada yang cocok, ada yang belum begitu cocok. Contoh masalah perjodohan. Kowe lahirmu Jumat Kliwon ra pas kanggo Sabtu Pahing, engko tukaran terus wae, ngoten nggih. Nggih. Pernah ngoten jenengan? Maksudnya minimal pernah dengar cerita ngoten niku? Mohon maaf Pak, saya lamaran saya ditolak. Lu kenapa ditolak? Bukannya kamu cintamu cinta mati? Bapaknya nggak setuju Pak, karena hitungannya nggak pas. Ngoten niku. Lah kok iso ngoten? Nggih yo, cara mbae mbiyen niku jarine iki ora pas hitungane ngoten. Niku primbon. Dan itu cocok, kadang tidak. Karena primbon itu bukan kitab suci. Primbon adalah sebuah data seperti kamus. Kalau di dalam Inggris ada namanya Oxford Dictionary gitu kan. Kemudian kalau di dalam Indonesia itu ada kamus yang Inggris Indonesia niku. Ini kan kamus sudah dibukukan. Bahasa Arab ada Al-Munjid, kemudian ada Al-Isri, Al-Munawir gitu kan. Kalau Al-Isri sing damel niku guru kula Bapak At-Tabik. Kemudian kalau kamus Al-Munawir niku sing damel Bapak Bapak Alim Maksum. Terus kemudian kalau ada kamus yang kalau pernah duwe benten peranggian niku Mahmud Yunus. Niku buku sudah dibukukan dan itu menjadi pedoman. Primbon niku kaya ngoten niku. Mboten kitab suci. Ketika nanti itu cocok ya pas adalah cocok karena berdasarkan pengalaman data dari orang-orang terdahulu. Mbak Mbiyek tahu pas ngalami nikah ana koncone nikah dinone dhek lahir dino iki pasare Pahing, pasare Legi misale, tapi jodone ngeten-ngeten dan lalah wonge cocok hoki akhirnya sugih sukses ngoten niku tanahe akeh. Nak zaman biyen kan maksudnya kan hitungane tanah ngoten niku. Ternake akeh. Tanahe ombo sak bladek kabeh, tanahe bapake kabeh biyen. Nggih, biyen. Terus ternyata itu cocok. Sukses. Oh, berarti nak iki karo iki berarti hoki. Ngoten niku. Jadi niku adalah data, mboten sebuah pedoman. Tapi Al-Qur'an tidak ada yang mengatakan tidak bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia. Termasuk orang yang nonis. Nonis ngertos mboten? Nonis itu non-Islam. Niku juga mempelajari Al-Qur'an. Wonten sing langsung terbuka hidayahnya kemudian bisa masuk Islam, ada kalanya yang tidak. Dia hanya bilang, Al-Qur'an this is scientific, ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan demikian. Makanya dia ngertos nah Al-Qur'an ini sendiri tepat berdasarkan firman Allah, ditemukannya bulan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Niku nggih Quran nggih. Jadi wahai golongan manusia dan jin, jika kamu mampu menembus langit silahkan tembuslah, tapi kamu tidak akan bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Nah niku orang-orang ilmuwan barat niku mengiyakan. Ternyata sudah pernah dibahas 1400 tahun silam di mana malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sampai hari ini sudah mulai terbukti satu demi satu. Makanya ngeten, di dalam Al-Qur'an kan pertama sejarah, nggih, sejarahnya Nabi Isa, sejarahnya Nabi Nuh, sejarahnya Luqman. Wa idz qala Luqmana li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sejarahnya Luqman. Kemudian ada sejarahnya Nabi Musa. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dan seterusnya. Jadi itu sejarah-sejarahnya para nabi disebutkan dalam Al-Qur'an. Terus kemudian ilmu pengetahuan satu demi satu sudah mulai terungkap. Yang belum terungkap itu masalah
akhirat. Niku memang belum. Dan itu nanti akan terungkap. Kiamat kecil sudah mulai kelihatan. Udah mulai terlihat bahwa benar apa yang pernah kita baca di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memang bukan kaleng-kaleng. Kita harus tetap mencintai Al-Qur'an, kalamullah. Makanya selawatan ngeten iki. Hamilul Qur'an liwa'ul Islam kalamullah huwal Qur'an ahlul Qur'an ahlullah khasmul Qur'an adullah. Niku selawat Qur'aniyah. Jadi nak mau khatmil Qur'an bin nadzar bil ghaib niku selawate niku. Hamilul Qur'an. Jadi huwal Qur'an, kalamullah huwal Qur'an. Kalamullah itu Al-Qur'an. Atau dibalik, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Bukan ciptaan Nabi Muhammad. Jenengan mesti ono sing pernah batin ngeten iki. Jan iki Qur'an iki sapa to sing gawe? Mungkin nggih. Mungkin pernah nggih, wong kula riyen pernah ngoten niku, tapi pas isih cilik. Pas isih cilik pernah batin ngoten niku kula. Jan iki Quran iki sing gawe sapa to? Kula buka ngeten, tak kenek-kenekke, Pak. Kula tas tau mbiyen pas isih cilik ngoten niku. Tak bruk-brukke. Ketemu abah kula disengene dijewer kula. Wah, kurang ajar ya. Quran tetep banting-banting iki. Kurang ini kalamullah. Kula pernah dijewer gara-gara mempermainkan mushaf. Lah mungkin jenengan pernah batin ngoten niku. Jenenge Quran ki sing gawe sapa? Masuk akal tidak ketika 1400 silam di mana belum maju teknologi tapi sudah bisa berbicara tentang langit. Sudah berbicara tentang laut yang isinya adalah dua air yang berbeda. Belum pernah menyelam, gitu nggih. Padahal padang gersang tanah jazirah Arab itu terkenal panas, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada budaya. Tidak ada peradaban yang bisa dijadikan contoh. Adanya adalah jahiliyah. Kok iso-isone ono iso ndamel buku kaya ngoten niku canggih. Itu jelas tidak mungkin kalau bukan karena itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niku adalah sekelumit tentang Al-Qur'an yang panjenengan sakniki niku memperingatinya. Lah niki sakniki kula akan ajeng cerita. Kenapa kok ada ya selalu ada sinergisitas. Ngertos boten sinergisitas? Wah, bahasanya sing biasa wae. Ada semacam pernyataan dari para ulama kita bahwa antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu tersatukan. Ada boten? Jadi kalau sanjang kalian jenengan ini malam 17 kemarin itu adalah malam Lailatul Qadar. Ning biye boten sakniki. Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Makanya di dalam surat Al-Qadar sing wong pun diwaos pas waktu salat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr. Niki menceritakan pengertian daripada Lailatul Qadar. Inna anzalna, aku Allah menurunkan Al-Qur'an, anzalnahu fi Lailatul Qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Padahal itu malam 17. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu malam 17. Ketika Rasulullah menepi, beliau berkhalwat di dalam sebuah gua Hira di Jabal Nur, Saudi Arabia, Mekah.
Niku mergo ndeloki kahanan kanan kirinya itu aneh. Iki wong kok do aneh ngopo? Tidak sesuai dengan hati nuraniku. Duwe anak wedok nembe lahir di kubur hidup. Setiap hari pesta minum minuman keras. Selalu bermain napa niki? Judi. Nah saniki judi online. Ngoten niku. Akhirnya Rasulullah waktu itu belum diutus menjadi nabi, beliau merasa tidak nyaman, berkholwat pergi ke Gua Hira di Jabal Nur sambil mikir, nak cara wong Jawa niku topo. Niku Rasulullah niku ngeten. Ini apa iki? Kok bingung ki piye to urip kok koyo ngene ngoten niku. Nggih, galau. Galaunya Nabi kan mencari kebenaran. Akhirnya disitulah malaikat Jibril datang untuk pertama kalinya. Muhammad, Iqra. Sopo ki wong teko kok ora cetha, cah ganteng sih, tapi kok aku ora tau kenal. Ki mesti dudu wong kene. Jenengan sapa? Aku Jibril. Iqra. Ya Muhammad, ma ana biqari'in. Aku ora iso maca. Nggih. Kanjeng Nabi belum bisa baca. Ora ono sing nyekolahke aku mbiyen. Aku memang pinter ahli bisnis, ahli niaga, tapi nak kon maca urung iso. Makane kula pernah kelingan mbah kula riyen niku nak kon maca Latin mboten saged. Tapi nak kon maca Quran niku lancar fasih banget. Almarhumah Mbah Hajah Musyarrafah. Piyambake niku nak kon baca Quran menjelaskan tajwid niku lincah banget, tapi nak kon maca tulisan Latin niku mboten saged. Dan niku kula kelingan. Ternyata Quran niku bisa dibaca oleh orang yang buta aksara. Masya Allah. Okay. Ngoten niku zaman ini. Tapi nak ndeloki arta mbah kula paham. Arta abang ngoten ngertos iki 100.000 ngene iki. Ya Bu, ngoten nggih Bu. Iki sing biru iki 50.000, iki sing kuning oranye iki 5.000 ngertos. Ning nak kon maca diangkone ditulis Latin ngoten niku mboten paham. Tapi nak maca Quran lancar. Niki persis Rasulullah ahli niaga, ahli bisnis, tapi tidak bisa baca. Ngoten. Terus akhirnya diajari sama malaikat Jibril, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Niku bar diajari ngoten niku ayat setunggal ngantos ayat 5 nampi saged apal. Langsung rodok gembredeg awake ndredeg ngoten niku Rasulullah wangsul. Disanjangke istrine pun Rasulullah. Nggih menika Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah karang istri solehah langsung percaya dan iman. Saya percaya bahwa engkau mendapatkan hidayah dan engkau kayaknya ini menjadi salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan. Ngoten. Istri yang solehah. Jadi Rasulullah niku pertama kali mendapatkan wahyu malam 17 Ramadan ten Gua Hira. Itulah malam Lailatul Qadar. Tapi niku tok. Lah terus setelah Al-Qur'an diturunkan di Baitul Izzah malam Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar yang ada di tahun-tahun sesudahnya di bulan Ramadan itu tidak diturunkan di 10 hari pertama ataupun kedua. Tapi malam Lailatul Qadar itu diturunkan di 10 hari ketiga. Contohnya malam niki nak 10 hari kedua niki mawon jamaahnya sudah mulai maju. Ada kemajuan. Apa meneh nak misalnya pun malam Lailatul Qadar niku dibocorke 10 hari pertama. Jenengan paling misalnya malam Lailatul Qadar di Masjid Al-Furqan akan turun di hari kelima. Wah, hari ke-6 tek rano wong. Saestu, nggih napa nggih? Lah Bu, kok jenengan mboten jamaah isya meneh? Kok jenengan mboten tarawih? Mboten usah tat. Mbon ansal Lailatul Qadar. Sampun seneng. Lah, berarti yang ke-6, ke-7 sampai ke-30 lah damel napa wong Lailatul Qadar pun ansal. Nggih napa nggih? Niku sifatnya menungso. Makanya malam Lailatul Qadar kata Nabi itu dikasih di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Lah niki kula jengake bocoran jenengan kira-kira mau mboten dikasih bocoran? Kira-kira kapan malam Lailatul Qadar akan turun? Niki nak mboten kanca dhewe mboten kula kandhani. Niki tapi kalau mboten ngarang nggih, niki kula melu guru-guru kita. Jadi Syekh Imam Ghazali niku menuliskan di dalam kitab I'anatul Thalibin kalih Hasyiatul Jamal niku sanjang ngeten iki. Setiap
Ramadan dimulai hari Kamis. Nah, sekarang niki Kamis ta niki? Wingi. Tanggal 1 Ramadan Kamis nggih? Napa Jumat? Botone gasik tapi. Kamis nggih. Nah, setiap Ramadan dimulai dari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh di malam 25. Oh, dan delok kabeh. Tenan pora. Mboten kula niku sing sanjang sinten? Imam Ghazali. Lho kok saged? Bukannya Lailatul Qadar itu ditentukan Allah dan tidak semua orang bisa mengetahui. Bahkan Nabi Muhammad hanya memberikan isyarat 10 hari terakhir di malam-malam ganjil i'tikaf Masjid Al-Furqan dikebai setiap malam selikur 23, 25, 27, 29, 31 kok 31 29 jenengan hadir semua di sini bawa sauran sisan masak nih masjid saestu gawe panitia urunan ndak apa-apa untuk makan sahur bersama ngoten niku setiap napa ganjil-ganjil di 10 hari terakhir. Niku Rasulullah memberikan isyarat seperti itu, tidak menjelaskan langsung. Kenapa? Kata Nabi, nek dikasih tahu, mengko orang-orang pek menangi dewi, ora tau poso, ora tau sholat di masjid, ketemune engko ketemune kan Rasulullah canjangi setiap tanggal ini. Pas tanggal niku masjidnya ra kamot. Panitane bingung. Sampeyan iki mbiyen awet poso pertama ngantos poso ke-23 atau mangkat 25 ngetok. Jari ini 25 malam Lailatul Qadar. Ngoten niku. Niku jenengan iki kelakuane ngoten niku nggih. Makanya dirahasiakan. Tapi kenapa Imam Ghazali sampai bisa mengatakan demikian? Apakah itu adalah sebuah kebenaran? Wallahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya kalau beliau-beliau yang mengatakan, kula rada percaya. Mergo biasane entuk Lailatul Qadar. Tapi nak jenengan ngomong kali kula ora percaya. Soalnya wajah jenengan iki urung tau urung tahu into ngene apa nggih wah contoh meneng-meneng aku abe terus pancem ya aku tak ancam kowe maksudnya niku nak kita kan jarang gitu loh tapi kalau mereka itu sering dapat gitu termasuk Syekh Abdul Qadir itu hampir tiap tahun dapat Lailatul Qadar orang-orang khas itu Imam Syafi'i niku tiap tahun tapi piyambake ditangkleti Imam Syafi'i jangan ngertos malam Lailatul Qadar kapan itu rahasia Allah ngoten niku soalnya nak dikandani mangke wong-wong ora gelem ngibadah pek tanggal niku tok ngoten niku yang dipilih hanya tanggal tertentu saja Imam Syafi'i niku setiap hari niku ngeten niki ya satu hari ngeten niki khatam Quran 2 kali niki Masjid Al-Furqan niku khatam pinten dereng khatam maca bareng-bareng niku mboten khatam Masya Allah keren macane bareng gawane speaker seru-serunan niku ya durung katam mun katam dereng Pak Ye Zainal Arifin pun hatam oh dereng oh sampun berarti sudah 1 kali hatam targetnya 5 kali alhamdulillah niku sudah bagus itu lah Imam Syafi'i niku tiap hari terus 2 kali hatam 30 hari Ramadan itu 60 kali hataman lah istiwaca pripun macane ngeten iki ning ngampun ditiru jenengan malah belepotan mangke padha karo wong semaan wah praktek ra ya macane ngeten iki contoh misalnya surat awal ya innal ladzina kafaru min sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa lan sam'ihim wa lam sarihim shamadu wa lam madamun min sam'ihim wa lam nabil wa bil akhir wa hum man yaqdinu Allahu alladhina ma yu'minuna la yusmu ma yashru fi qulubihim radun wa jadum marada wa lam madamun mimma kanu yaqdimun paham boten paham lah kalau jenengan enak kan bacanya gitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin enak toh ngoten niku. Wau makane kula tanglet niki surat panjang napa pendek? Pendek mawon. Oh nggih, ngoten. Panjang ya selungkas bar salam wis ilang kabeh. Lha napa Bu kok balik kemeng? Imame kesuwen ngono. Nggih, ngoten nggih Bu. Nak suratnya panjang-panjang niku jenengan mesti protes. Mboten. Sok mirsani tarawih ten Mekah dereng. Lewat TV ngoten. TV niku tuh satelit TV Wifi niku ada.
Saniki TV digital niku saged diputer imam-imam salat tarawih di Mekah. Niku biasanya jam 12 jam setunggal malam niku jenengan pirsani. Penuk banget. Jamaah nggih do kuat ngoten niku. Nggih. Tapi nak tidur Indonesia wis 20 suwi ngoten niku. Nggih. Nggih ngoten. Nak temriki Bu, kesuwen mboten wae tarawih Bu. Kesuwen. Ya Allah, ngoten niku. Rumasane kula ya cepet. Aduh, lah niki. Makanya 10 hari terakhir itulah malam yang paling strategis untuk Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Lah niki kan kula pun ngandani jenengan rahasiane. Pun ngertos nggih? Jadi niku boten kula sing sanjang, tapi itu berdasarkan data yang pernah disampaikan oleh salah satu imam kita, Imam Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, penulis kitab I'anatul Talibin, dan juga Hasyiatul Jamal. Niku beliau Imam Ghazali niku sudah menyampaikan salah satunya setiap hari Kamis itu awalnya ya awal Ramadan, maka Lailatul Qadar di malam 25. Maka nanti malam 21, 23, 25, 27, 29 ramaikan, makmurkan masjid. Bapak, ibu, anak-anak dijak sedaya. Nggawa bekal, nggawa lopak-lopak. Misalipun mepet sahur sekalian ten ngemper, gitu, ten serambi. Ngoten. Nggih, niki rutin ngoten niku setiap malam 21, 23 ngoten niku. Nggih, rutin. Mboten. Oh, itikaf dhewe-dhewe. Nah, itikaf ning kamare dhewe. Niku nggih itikaf mboten, itikaf niku ten masjid, ora ana itikaf ning omah. Jadi kalau kandhane niki masalahnya kadang salah paham. Itikaf kan berdiam diri, hanya tiduran di masjid boleh. Nah, tidurnya itu sambil duduk bawa tasbih itu namanya itikaf. Tapi kalau jenengan nggo bantal saka omah, yo turu jenenge. Saestu. Jadi sandetan ngeten iki nggih. Niku itikaf. Karena batasan itikaf tuh minimal paling sedikit 2 jam. Nah jenengan cuma mak jegagi ten masjid langsung hilang. Niku boten itikaf tapi nurut pipis. Gitu. Dan nah, itikaf niku masuk masjid anteng. Niki jenengan niku itikaf niki. Niki itikaf niki. Nggih. Jadi itikaf niku bisa malam, bisa siang, bisa sore. Itikaf itu bisa di masjid ataupun musola. Itikaf itu bisa di masjid jami, ini kan ada tulisan jami atau tidak, atau bukan masjid jami, masjid yang hanya ada di tempat publik yang belum diakui kejamiannya, itu boleh dibuat itikaf. Tapi tentunya kalau pengen berjamaah, dipilih kiai ataupun ulama yang sudah ada sanad keilmuannya masalah itikaf. Boten angger masjid dengan tinggali mereka ono sing nangis-nangis ini. Ya Allah, ya Allah. Berngimpi ya. Ada doa seperti itu ada, boleh. Jenengan amini mawon. Kalau pernah kok gabung ten masjid, salah satu kali masjid, mboten sak kula kandhake, makin jenengan badhe goleki. Niku kiyene ndonga kenceng, jamaah malah guyu. Lho, iso guyu lah. Terus piye Mas Teh? Lucu kok Pak nangis kok lebay. Oh, mboten usah ngoten niku. Niku panci kon ngoten niku jenengan. To the point mawon. Ya Allah, Lailatul Qadar ya Allah. Lailatul Qadar. Amin. Ngoten. Nyuwune sing tenanan. Ning mboten kudu seru. Batin tak mboten apa. Allah, Lailatul Qadar. Ngoten niku. Karena apa? Karena kalau kita tiap tahun bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dijamin surga. Amin Allahumma. Dijamin surga. Mergo napa setiap Lailatul Qadar niku padha karo panjenengan ibadah 83 tahun rene mandeke. Padahal umur kita kadang belum sampai 83 tahun. Kalau tiap tahun berarti tinggal dijumlahkan 83 kalikan berapa tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya dapat 20 kali tinggal dikalikan 20. Padha karo ratusan bahkan ribuan tahun ibadah. Padahal jenengan umurnya orang nganti kok orang nganti maksudnya belum tentu sampai 83 tahun. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya jenengan niku kula yakin etikot nggih. Ngadake pengajian ngeten iki sampai selesai jenengan nembe wangsul. Niku berarti jenengan padha karo etikaf belajar itu double sama dengan punya cita-cita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Soalnya niki turunnya pertama kali di langit dunia ke bawah ke dunia lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu pas malam Lailatul Qadar. Mungkin-mungkin ini berpindah. Jadi nanti jenengan ansal ya paling tidak tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ampun jenengan terus dipaske tanggal 25 tok, urung mesti juga nggih. Jebule metune 21, wah jenengan kecelik. Kalah menang di pek kabeh. 21, 23, 25, 27, 29. Kalah menang di pek kabeh. Insyaallah ingkang rawuh teng mriki ansal Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Kula dongake mugi-mugi sing wonten masalah teng griya selesai masalahe. Amin Allahumma. Sing gadah penyakit mugi-mugi sedaya ical penyakite. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing ditangi lali. Loh. Ampun ya, tetap dibayar. Mugi-mugi putra-putri ini dados putra-putri kang soleh solehah. Ingkang gadah penyakit jantung mugi-mugi ical penyakite. Ingkang gadah penyakit ginjal mugi-mugi mari ginjalipun. Ingkang gadah penyakit darah tinggi mugi-mugi saged turun darahe. Ya mesti normal. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng mriki pertama bisa istiqomah, yang kedua netepi iman Islam, yang ketiga ansal karomahnya Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan kama salina li zamzam. Allahumma aslih dzurriyatana wahdihim la sabili rasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'al mali khalisan li wajhikal karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi hajja baitikal haram wa ziyaratu qabr nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi latin mu'afiyatin wa salamatin maqbulul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qul jaa al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Cekap atur kula, cekap semanten mbok pilih wonten iklit-iklit menika pangapunten. Iwak pitik kecantol kawat senajan sithik mugi-mugi manfaat. Pak Taufik ngagem kopiah wabillahi taufik wal hidayah. Pencak silat ten ngandhap klopo menawi lepat nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.